Bismillahirrahmanirrahim. Poin kedua, kenapa ideologi Islam itu bisa menyelesaikan masalah hingga sampai ke akarnya, itu adalah adanya sistem yang muncul dari ideologi Islam. Sistem yang muncul dari akidah Islam, yakni sistem syariat itu. Kita bisa lihat bagaimana sistem Islam itu ketika kondisinya, misalnya ada yang kelaparan, itu tidak cukup dengan poin pertama tadi. Oh, Anda cuma kelaparan, sudahlah bersyukur kepada Allah, kan masih lengkap anggota tubuh. Tidak sekedar itu filosofi pertama. Artinya masyarakat yang sakit, yang susah, itu akan kuat menanggung beban hidup mereka. Tapi dari sisi syariat, negara itu punya kewajiban untuk bagaimana yang sakit tadi itu bisa disembuhkan, diberikan solusi yang terbaik. Ancamannya besar. Ya, Rasulullah katakan, wa ayyuma ahli arsoh asbaha fihim ru'un ja'i. Penduduk negeri mana saja yang dia pada pagi hari, di tengah-tengah mereka ada orang yang sedang lapar. Ini tanpa PPKM ya, ada yang lapar. Apalagi kalau PPKM. Tanpa PPKM itu artinya rakyat kan dibiarkan saja. Mereka mau kemana berusaha apa nggak begitu diurusin. Ada yang kelaparan, faqad bariat minhum zimmatullahi ta'ala. Maka jaminan Allah itu telah terlepas dari mereka. Jadi dalam kondisi normal nggak boleh ada orang kelaparan. Apalagi dalam kondisi masyarakat dibatasi ya, untuk bekerja ya, jangan di sini, jangan di sini. Dibatasi bekerjanya, maka harusnya lebih tidak boleh lagi ada orang kelaparan. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab negara. Negara perangkatnya, termasuk juga tanggung jawab seorang muslim yang punya tetangga di situ. Tapi yang paling utama itu adalah kepala negara. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini lebih utama dari orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri. Atau mantaroka malan fali warosati. Siapa meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya, kata Rasulullah. Wa mantaroka kallan fa'alaina. Dan barang siapa meninggalkan orang-orang terlantar, itu kewajiban kami untuk mengurus mereka. Jadi seperti itu sistem Islamnya begitu. Dan bagaimana mekanismenya? Islam punya mekanisme sendiri. Kita kan kadang pusing, ini sumber dananya dari mana? Kan berat ini. Pertama, Islam menata sistem kepemilikan. Jadi ada kepemilikan umum yang nggak boleh dikuasai swasta. Itu jenisnya milik rakyat. Ya, tambang yang besar, minyak dan sebagainya. Itu harta harta milik rakyat itu. Yang emas setiap hari berapa kilogram itu dari Papua itu. 240 kilogram kan setiap hari diambil emasnya dari sana. Itu yang emasnya ya. Belum yang tembaga dan sebagainya. Negeri yang kaya raya, cuma masalahnya penataan kepemilikan. Yang itu lebih banyak dinikmati oleh orang luar daripada orang Indonesia. Kemudian yang kedua, negara itu bisa memberikan secara langsung untuk urusan pendidikan, kesehatan, itu hendaknya diberikan ya, secara langsung kepada rakyat. Kemudian menjamin secara tidak langsung kebutuhan tentang sandang, pangan, papan. Mulai dari bekerja, memang harus bekerja. Bagi orang-orang yang nggak mampu saja nanti baru disuplai oleh negara. Kemudian yang keempat itu ada Islam punya sistem moneter, sistem mata uang. Tentang ini misalnya berbasis emas dan perak. Yang ini insya Allah lebih stabil. Lebih stabil. Ini dulu yang tahu uang ini, uang perak seratusan, ini berarti sudah tua ini. Ini dulu 100, harga emas tahun 78 itu cuma 2.700 1 gram.
Jadi dengan uang ini 27 ya, 47 keping dapat emas 1 gram. Sekarang dengan uang 2.700 itu kita bayar parkir kurang. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat dari Anas bin Malik bagaimana ketika ada seorang Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin mendidik rakyatnya. Beliau tanyakan, adakah di rumah engkau sesuatu yang bisa dijual? Kata sahabat tersebut, ada 2 barang. Pertama, ya, semacam kain yang dipakai untuk tidur. Kemudian ada gelas besar yang digunakan untuk minum. Kata Rasulullah SAW, "I'tini bihima," bawa itu keduanya. Kemudian dibawa, kemudian oleh Rasulullah SAW dijual. Sahabat ditawarkan, siapa yang mau membeli? Ada yang katakan, aku ya Rasulullah, aku beli 1 dirham. Kemudian Rasulullah katakan, adakah yang lebih? Maka ada yang sahabat yang mau membelinya 2 dirham. Kemudian oleh Rasulullah dijulung, ya, diberikan kepada yang memberi 2 dirham tadi harganya. Diserahkan duit tadi, kata Rasulullah, ishtari bi ahadihima ta'aman. Beli makanan dengan salah satu dari 2 dirham itu, yakni 1 dirham beli makanan, fambilhu ila ahlik. Itu kasihkan kepada keluarga engkau. Washtari bil akhar qaduman fa'tini bih. Yang 1 dirham belikan kapak, bawa ke sini. Kemudian lelaki tersebut datang kepada Rasulullah membawa kapak. Kemudian Rasulullah memasangkan kayu, ya, gagang kapak ke kapak tersebut. Jadi Rasulullah ikut mengambil peran, tidak sekedar nyuruh. Kemudian Rasulullah katakan, pergilah mencari kayu bakar dan jualah. Wala arayannaka khamsata asyara yauman. Aku tidak ingin melihat engkau selama 15 hari. Maka lelaki ini 15 hari bekerja, kemudian datang dan telah memperoleh asyrata darahim, 10 dirham. Jadi dari 2 dirham 15 hari meningkat jadi 10 dirham dia punya uang. Maka Rasulullah katakan, hadza khairul laka min an taji al mas'alah nuktatan fi wajhika yaumal qiyamah. Kerja seperti itu lebih baik bagi engkau daripada engkau minta-minta. Nanti minta-minta itu akan menjadikan engkau di hari kiamat itu ada titik hitam di wajah engkau. Artinya minta-minta itu haram kalau orang masih bisa bekerja. Kerja cari kayu bakar, kata Rasulullah SAW begitu. Dan Allah berkahi itu. 2 jadi 10. Meningkat 500% itu. 500%. 5 kali lipat. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi problem tadi itu kalau di dalam kapitalisme ya memang berat karena apa? Jiwanya aja menyikapinya sudah berat. Yang kemudian yang kedua ditambah solusinya itu juga nggak ada, nggak menenteramkan. Sementara dalam Islam itu jiwa yang kena masalah itu akan ringan saja menghadapinya. Yang kedua sistem aturannya itu menyelesaikan masalah yang dihadapi.